Lebaran kita sudah membahas sampai analisa basic estimation dengan menggunakan data cross section. Nah, kali ini kita akan membahas tentang estimasi menggunakan data time series. Oke. Seperti biasa ya, nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di chat box atau Anda bisa raise hand. Sementara saya akan share screen untuk menampilkan materinya. Oke. Oke, sebentar. Share screen. Oke, nah nanti materinya dibagiin sama panitia ya. Ini saya langsung ke pembahasan aja. Kita ke PPT dulu. Sebentar. Sorry. Ya, ini. Nah, jadi sekarang di sini kita akan membahas tentang time series. Anda tentu masih ingat ya bahwa kita punya beberapa jenis data, ada data cross section, ada data time series, sama ada data panel dan juga pooled cross section. Nah, data time series itu adalah data yang dia punya lebih dari satu time frame ya, tapi dia dia tidak punya cross section, dia hanya punya lebih dari satu time frame. Oke, nah di sini di contoh yang akan kita gunakan itu kita akan menggunakan data bulanan dari bulan Januari tahun 1960 sampai dengan Desember tahun 2011. Dan variabel yang akan kita gunakan itu ada M1, itu adalah money supply, lalu ada IP, itu adalah Industrial Production Index, lalu ada T-bill, itu adalah 3-month US Treasury Rate, dan juga CPI atau Consumer Price Index. Oke. Dan ini adalah data bulanan. Oke, nah sedikit pengantar, Ifuse has built-in powerful toolkit that allows you to estimate time series models ranging from the simplest to the most complex types. Nah, jadi Ifuse ini sebetulnya dia lumayan praktis ya untuk digunakan sebagai alat estimasi untuk time series, soalnya dia punya banyak sekali built-in function yang cukup user friendly. Okay. This tutorial demonstrates how to perform basic single equation time series regression technique using Ifuse. Nah, berikut adalah topik yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah specifying and estimating time series regression. Lalu kita akan membahas tentang serial correlation. Kita juga akan membahas tentang heteroscedasticity and auto correlation. Ya. Misalnya Anda penasaran nih, ini sebetulnya definisinya apa sih serial correlation, heteroscedasticity. Nah, ini saran saya Anda buka kembali textbook ekonometri Anda, karena penjelasannya cukup panjang ya, jadi nggak mungkin saya jelaskan dengan detail di sini. Silahkan refer to your econometrics course. Di sini saya cuma menunjukkan gimana cara prakteknya di Ifuse aja. Oke. Oke, nah kita ke Ifuse-nya ya. Jadi ini udah saya buka work file-nya dengan apa tadi variabel yang tadi kita sempat sebutkan di oke, saya stop video karena lagi nggak stabil nih. Nah, ini isinya adalah variabel yang tadi sempat kita sebutkan di PPT. Jadi ada CPI, ada IP, ada M1, ada juga T-bill di sini. Ini seri 1, ini time frame-nya. Oke. Nah, kalau Anda punya data seperti ini sudah sempat saya sampaikan juga di pertemuan yang pertama. Kalau Anda punya data seperti ini, itu hal pertama yang sebaiknya Anda lakukan adalah Anda melihat dulu kira-kira seperti apa distribusi data Anda. Jadi misalnya kita punya data CPI di sini, nah ini dibuka dulu, terus kita lihat, jadi dibuka, klik 2 kali, lalu klik view, Anda lihat grafnya. Pilih yang ya basic graph aja. Nah, terus Anda lihat kira-kira distribusi sebaran dari data Anda seperti apa. Misalnya yang ini CPI, kita bisa lihat bahwa, oh oke, CPI data saya ini kayaknya dia punya tren
positif. Terus lihat juga untuk variabel yang lain, misalnya buat IP. Ini juga kita lihat grafnya. Oke, nah ternyata yang IP dia juga punya tren yang kira-kira positif. Tapi naik turunnya lebih banyak daripada CPI misalnya seperti itu. Terus buka yang M1 juga misalnya. Nah, lihat grafnya. Oh, ternyata M1 ini juga punya tren yang cenderung positif. Bagaimana dengan T-bill? Mari kita lihat. Nah, yang T-bill ternyata dia punya tren yang berbeda dari 3 variabel yang lain. Yang T-bill ini dia naik turun, naik turun, naik turun dari waktu ke waktu. Oke. Nah, kita kembali ke PPT. Suppose you wish to estimate a model that captures movement in M1 based on the variables IP, CPI, and T-bill rate. Nah, jadi Anda ingin melihat ini M1 sebagai dependent variable ya, terus independent variabelnya adalah IP, CPI, sama T-bill. Nah, tadi first step, it might help to open this variable. Oh, sorry, Anda juga bisa buka variabelnya sebagai grup ya. Ini tadi kan saya buka satu-satu, Anda juga bisa buka ini secara barengan. Sebagai grup, caranya pencet tombol kontrol aja, terus select variabel-variabel yang mau dibuka, terus klik kanan, open as group. Nah, open as group seperti ini, dia akan kebuka secara barengan, terus kita bisa lihat grafnya. Nah, oh ini dia juga bisa ditampilkan di satu graf yang sama. Oke, kalau di satu graf yang sama, ini yang warna hijau, ini adalah M1, warna biru ini adalah CPI, merah itu adalah IP, dan terakhir T-bill itu yang warna hitam. Bisa seperti itu, atau bisa juga dibuka satu-satu. Lebih enak dibuka satu-satu sih, karena kan nanti kelihatan semua. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa M1 seems to grow over time, so adding time trend may improve the fit of the model. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa M1 itu dia trennya adalah naik terus ya dari waktu ke waktu. Nah, satu hal yang perlu Anda sadari, yang perlu kita semua sadari, itu adalah kadang-kadang variabel di bidang ekonomi itu mereka dari waktu ke waktu itu mungkin punya pattern tertentu. Misalnya patternnya adalah dia akan terus naik gitu ya nilainya akan semakin tinggi terus dari waktu ke waktu. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah kadang-kadang itu terjadi karena adanya time trend ya. Jadi dia itu dari waktu ke waktu nilainya naik terus itu bukan karena dia dipengaruhi oleh sesuatu hal, bukan karena dia dipengaruhi oleh variabel yang lain, atau bukan karena dia dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain, tapi sekedar karena memang trennya itu naik, karena time trennya itu naik. Sebagai contoh misalnya gaji, misalnya upah, misalnya wage. Wage itu kan dari waktu ke waktu dia akan semakin lama semakin tinggi kan. Hampir tidak pernah kayak jarang banget itu terjadi di mana wage dari satu waktu ke waktu berikutnya itu jatuh. Kecuali ada krisis yang sangat amat besar itu wage itu trennya pasti naik. Jadi misalnya saya sekarang di tahun 2022 bekerja sebagai tenaga pengajar misalnya, nanti wage saya di 20 tahun dari sekarang atau 30 tahun dari sekarang misalnya, it's going to have positive trend gitu ya. Hampir tidak mungkin wage itu nanti akan turun kecuali ada kejadian yang luar biasa kayak misalnya krisis yang sangat besar or something like that. Nah, itu sebetulnya terjadi karena adanya time trend. Jadi kalau Anda punya variabel yang perilakunya seperti itu, kok kayaknya dia naik terus dari waktu ke waktu, akan sangat baik kalau Anda mempertimbangkan mengontrol time trend di situ, oke? Tapi lagi-lagi apakah harus banget nih mengontrol time trend, itu semua kembali ke pertanyaan penelitian ya, semua kembali ke pertanyaan penelitian, background teori, dan segala macam. Tapi biasanya akan sangat baik kalau Anda mengontrol time trend. Oke, di sini di contohnya dia mengontrol time trend nanti. Oke.
Nah, yang berikutnya kita bisa lihat bahwa CPI sama IP ini dia punya tren yang mirip sekali dengan M1. Nah, di antara keempat ini yang kelihatan punya pattern yang paling beda itu adalah T-bill, ya. Jadi ini gunanya kita melihat distribusi data kita sebelum kita memulai estimasi. Jadi kalau kayak gini kan kita jadi bisa mengira-ngira bahwa oke, berarti saya harus masukkan faktor time trend misalnya di M1, IP sama CPI. Terus yang di T-bill mungkin saya harus cek apakah dia ini sebetulnya datanya stasioner atau tidak. Nah, misalnya seperti itu ya, itu gunanya kita melihat distribusi data kita di awal. Nah, berikutnya, specifying a time series equation in eViews is very easy and follow the same basic step we introduced in the basic estimation tutorial. Nah, jadi sama kayak kemarin, sebetulnya untuk melakukan estimasi atau regresi itu simpel banget ya. Sama kayak kemarin, tinggal kita tulis aja model kita itu yang mana yang dependent variable, mana yang independent variable, terus tulis aja di equation estimation. Nah, di sini kita akan meregress M1 terhadap IP, CPI, sama T-bill. Nah, yang T-bill ini dia satuannya kan sudah persen ya. Jadi kita tulis T-bill as T-bill, tapi untuk variabel yang lain itu kan mereka satuannya belum persen ya. Terus di sini misalnya kita ingin semua variabelnya nanti satuannya jadi persen, itu kita bisa transform variabel yang lain ini ke dalam bentuk log. Jadi log M1 diregress terhadap log IP, terhadap log CPI, terhadap T-bill. Okay? Now let's do it in eViews. Jadi tinggal klik quick, terus nah ini dia, estimate equation. Nah ini kita tulis aja model kita, tadi kita ingin regress log M1, M1 bukan, lupa nih saya. Ya, M1. Log M1, terus kita taruh konstan di sini, regress terhadap log IP, regress lagi terhadap log CPI, terus terakhir kita taruh juga T-bill di sini. Oke, kita mau pakai OLS, berarti LS, terus sampelnya dimasukin semua. Nah, tinggal klik OK. Nah, maka jadilah regresi time series kita. Jadi nggak ada yang berubah ya dari yang kemarin kita pelajari di cross section, sama aja sebetulnya meregress itu kayak gimana-gimana juga caranya seperti ini. Ini dependent variabelnya M1, independent variabelnya ada IP, CPI, sama T-bill, koefisien, T, statistik, dan segala macam. Bisa Anda lihat di sini. Ini R squared-nya tinggi banget ya. Anda patut curiga. Kalau ada R squared setinggi ini tuh, Anda patut you should be curious gitu ya. Kenapa R squared-nya bisa setinggi ini? Karena R squared yang setinggi ini itu kadang-kadang terjadi karena ada problem yang belum kita temukan gitu ya dari model kita. Nanti kita akan bahas itu lebih lanjut. So that's the result of the regression. Nah, ini langsung dibahas kan di sini R squared-nya tinggi banget. Jadi hasil estimasinya itu kita lihat bahwa the R squared value is very high. The result imply that around 99% of the variation of dependent variable can be explained by other variation in the model. Normally, this would imply a very good fit for the model. Nah, jadi karena R squared itu menunjukkan seberapa oke fit dari model kita, jadi kayak seberapa handal model kita itu melakukan prediksi itu tercerminkan dari R squared ya. Karena R squared sebetulnya menunjukkan seberapa banyak variasi dari dependent variable dijelaskan oleh variasi di independent variable. Jadi kalau semakin tinggi harusnya sih semakin baik. Nah, namun demikian kita harus waspada. Kenapa? Karena high R squared does not necessarily imply that the model is good or useful one. Jadi R squared yang tinggi itu dia bisa misleading ya, karena kadang-kadang nggak kelihatan permasalahan di model kita kalau cuman dari R squared aja. Nah, maka di sini kita bisa melihat, let's take a look at the behavior of residual in the equation view. Nah, jadi di sini untuk memastikan apakah model kita itu sudah oke apa belum, itu salah satunya adalah dengan melihat residual ya. Jadi kalau Anda ingat di
materi materi ekonometri maksud saya, kita ingin residual yang dia itu sifatnya adalah white noise error, ya kan. Jadi white noise error itu adalah residual yang dia sebenarnya simpelnya dia nggak punya pattern tertentu. Jadi residual yang nggak punya pattern tertentu, residual yang tidak berkorelasi dengan explanatory variable, dan residual yang tidak berkorelasi antar waktu. That's a very simplification definition of white noise error. Nah, intinya kita kan pengen kayak gitu. Nah, tapi kadang-kadang di data time series yang time frame-nya cukup panjang itu tidak terjadi. Kenapa? Karena mungkin residualnya akan saling berkorelasi antar waktu, atau mungkin juga residualnya akan berkorelasi dengan explanatory variable. Oke, jadi akan sangat baik kalau kita melihat distribusi dari residual di model kita. Jadi di hasil equation-nya tadi, ini kita bisa klik view, terus lihat residualnya seperti apa. Mari kita lihat view, terus ini. Lihat yang bentar. Kita lihat yang residual, actual fitted, residual graph. Ya, ini actual fitted sama residual graph. Oke, nah di sini kita bisa lihat bahwa yang warna merah ini adalah actual value. Jadi ini adalah nilai Y. Kan? Kalau di persamaan ECMAT kan dependent variabelnya Y. Terus kalau hasil dari estimasi kita punya Y hat, ya kan? Y yang ada topinya. Nah, yang hijau ini fitted value atau Y hat, yang merah ini adalah Y. Kita bisa lihat bahwa antara Y sama Y hat itu dia sebetulnya dekat sekali. Nah, jadi sebetulnya kita bisa bilang bahwa koefisien kita itu tidak bias. Ya, kenapa? Karena Y hat sama Y actualnya itu dia cukup dekat, kan? Namun di sini residualnya itu dia nggak apa ya, nggak stasioner gitu ya. Jadi dia naik turun naik turun naik turun, dan ini tidak menggambarkan residual yang dia white noise seperti yang saya katakan tadi. Nah, kalau misalnya residualnya seperti ini, itu berarti ada masalah dengan residual kita. Kemarin di cross section kita sempat bahas kalau ada masalah di residual nanti apa implikasinya di model kita? Implikasinya adalah standar errornya jadi besar. Kalau standar errornya jadi besar, nanti masalahnya adalah di uji hipotesis. Jadi probability kita untuk tidak mereject null itu nanti jadi lebih besar. Jadi dengan kata lain yang harusnya signifikan jadi nggak signifikan, misalnya seperti itu. Nah, dan ini jadi kalau misalnya Anda punya hasil regresi yang R-squared-nya gede banget gitu ya, itu Anda patut curiga bahwa inilah yang terjadi di persamaan Anda. We have to fix this. Jadi kita harus make sure residual kita ideal lah. Ini nggak ideal soalnya residualnya. Oke, okay, let's go back here. Nah, residual yang seperti ini, jadi dia have long periods of positive values followed by long periods of negative values. Ini menunjukkan bukti visual yang cukup kuat adanya serial correlation atau kadang-kadang kita sebut sebagai autocorrelation. Jadi serial correlation itu sama kayak autocorrelation. Autocorrelation itu biasanya terjadi karena residual antar waktu itu mereka saling berkaitan. Jadi korelasi dari residual T sama residual T minus 1 itu tidak sama dengan 0. Ya, that's a problem we call serial correlation or autocorrelation. Oke, let's continue. Nah, distributed lag models are easy to specify in if-use. Nah, jadi salah satu cara untuk membuktikan ada nggak sih korelasi residual antar waktu, itu adalah kita bisa meregres residual terhadap lag-nya sendiri. Nah, maksudnya apa? Meregres residual terhadap lag-nya sendiri, itu adalah kita regres residual di time frame T dengan residual di time frame T-1 misalnya, terus T-2 dan seterusnya. Nanti kalau misalnya koefisien regresinya itu signifikan, berarti memang ada korelasi antar waktu di residualnya. Oke, nah regresi yang menggunakan lag di variabel lag di persamaannya itu kita sebut sebagai distributed lag models ya. Distributed lag models itu juga bisa kita lakukan untuk
variabel independen ya, atau variabel dependent juga bisa kita masukin lag-nya ke dalam model. Jadi selain untuk ngecek si residual tadi, kita juga bisa punya model di mana kita ingin memasukkan lag dari explanatory variabel di situ ya. Kenapa demikian? Karena gini, jadi sama seperti banyak hal di dunia ini ya, variabel explanatory atau juga variabel dependent itu bisa saja perilakunya itu dipengaruhi oleh perilaku variabel itu sendiri di masa lalu. Misalnya apa? Misalnya nilai tukar ya, misalnya kita punya nilai tukar rupiah terhadap dolar, periode yang sekarang itu tentu pasti juga dia dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah terhadap dolar di periode yang sebelumnya. Nanti nilai tukar di periode yang berikutnya itu juga dipengaruhi oleh periode yang sekarang. Nah, maka kalau sedang melakukan regresi dengan variabel nilai tukar gitu, mungkin Anda ingin memasukkan lag dari variabel nilai tukar tersebut. Oke. Nah, sekarang kita coba gimana sih melakukan regresi dengan memasukkan lag tadi ya. Jadi kita pending dulu tadi yang si serial correlation, kita masuk dulu ke model yang menggunakan lag. Nanti saya akan kembali membahas ke si autokorelasinya. Tapi kita coba ini dulu. Nah, di sini kita ingin melakukan regresi, kita ingin meregres log M1 terhadap log CPI, lalu lag pertama dari CPI dan juga lag kedua dari CPI. Oke, caranya adalah Anda bisa lakukan seperti tadi, pakai menu quick equation atau Anda bisa ketik komennya. Ya, kalau komennya, kalau mau pakai komen, itu komennya adalah yang ini. Oke, kita coba pakai komen ya, karena dari kemarin kita udah pakai toolbar ya. Ini delete nggak ya? Kita simpen aja equation 01. Oke, gimana caranya kalau pakai komen? Kalau pakai komen, klik di komen, terus ketik komennya. Ini udah saya siapin contekan di sini, jadi tinggal kopas ya. Banyak komen yang akan kita lakukan hari ini soalnya. Jadi kalau diketik nanti kelamaan. Jadi saya siapkan contekan. Nah, jadi LS spasi log dalam kurung M1, spasi C, spasi log dalam kurung CPI, spasi log CPI minus 1, log CPI minus 2. LS itu adalah least square. Jadi kalau Anda mau pakai OLS itu komennya adalah LS ya. Kalau mau pakainya bukan least square ya nanti komennya beda lagi. Oke. Tapi di tutorial ini di training ini maksud saya kita hanya belajar dengan menggunakan least square. Oke. Kita bisa klik OK. Kita bisa press enter. Nah, terus keluarlah hasil regresinya. Ini dependent variabelnya log M1, independent variabelnya ada log CPI minus 1, log CPI minus 2. Nah, kita lihat nih, ternyata kalau di log CPI itu malah dia koefisiennya tidak signifikan secara statistik. Kalau alfanya 5% ya, kalau alfanya 5%, dia nggak signifikan secara statistik, begitu juga dia yang leg pertama. Justru dia signifikan di leg yang kedua, dengan asumsi alfanya sama dengan 5%. Oke, oke, let's continue. Do you guys have any question in the chat box? Oke, kayaknya belum ada ya. Saya akan melanjutkan penjelasannya. Oke, does anyone? Oke, nggak ada yang raise hand juga. Oke, sip. Mari lanjut. Oh, ada yang raise hand, silahkan. Fahrori ya? Ya, silahkan. Saya izin bertanya, kalau untuk lag-nya kenapa hanya sampai lag min 2 saja Ibu? Kenapa nggak sampai lag min 3 seperti itu? Bagaimana cara tahu kita batasan lag yang dipakai Ibu? Terima kasih Oh, Bu. Oke, makasih. Good question. Nah, jadi kenapa ini cuma leg 1 sama leg 2? Jawabannya adalah karena ini adalah contoh. Oke. Nah, tapi sebetulnya gimana sih cara kita menentukan leg berapa yang akan kita masukkan ke dalam model? Ada beberapa cara. Cara yang pertama tentu saja dikembalikan dulu ke pertanyaan penelitian Anda. Jadi pertanyaan penelitian sama background teori. Jadi kalau misalnya Anda mau pakai variabel CPI gitu, nah itu background teorinya itu mengatakan biasanya paling efektif itu sampai memasukkan lag yang keberapa. Jadi refer to the theory, itu yang pertama. Terus yang kedua,
Biasanya kita kan akan menduga bahwa perilaku di masa lalu yang mempengaruhi perilaku di masa sekarang itu adalah yang paling dekat dengan masa sekarang, ya kan? Makanya biasanya orang akan memulai dari leg yang paling dekat, misalnya leg 1, leg 2. Biasanya nggak sampai kayak leg yang panjang banget sampai leg 8 misalnya. Nah, mungkin leg 8 itu sudah tidak terlalu mempengaruhi perilaku di masa yang sekarang. Itulah biasanya orang milih dari yang paling dekat. Lalu yang berikutnya Anda bisa menentukan leg yang paling oke yang mana itu dengan bereksperimen. Jadi misalnya Anda masukin leg 1, terus hasil regresinya kalau leg 1 ini dia signifikan apa enggak. Kalau misalnya dia enggak signifikan, coba masukin leg 1, leg 2. Masukin lagi leg 1, 2, 3. Anda juga bisa masukin nanti sampai leg kelima misalnya. Lalu nanti Anda lihat dari kelima leg itu, mana yang dia koefisiennya signifikan. Biasanya orang akan keep yang dia koefisiennya signifikan. Nanti yang enggak signifikan, legnya itu akan di-drop dari model. Jadi bisa juga dengan cara itu. Silahkan, ada pertanyaan lagi? Saya jadi bertanya Bu, kalau misalnya saya di leg pertama hasilnya signifikan, tapi di leg kedua hasilnya nggak signifikan. Kalau seperti itu bagaimana ya Bu? Anda bisa ngedrop leg kedua, jadi leg 2 nggak usah dimasukin ke dalam model, cukup leg pertama saja, gitu. Jadi yang nggak signifikan tadi itu bisa dikeluarkan dari model. Itu pendekatan yang kalau nggak salah namanya general to specific ya. Jadi masukin leg yang banyak dulu tadi, terus nanti yang nggak signifikan bisa dikeluarkan dari model. Tapi biasanya lebih ke merefer kepada teori sih. Jadi kayak teorinya bilang apa, itu yang biasanya kita ikutin gitu. Atau kalau enggak bisa juga yang terakhir Anda lihat di distribusi data yang Anda miliki ya. Jadi pada leg keberapa itu kayaknya ada keanehan perilaku dari variabel Anda. Misalnya si CPI ini di leg yang kedua kayak di observasi yang kedua itu dia kok kayaknya ada perilaku yang agak unik, terus Anda masukkan leg yang kedua, itu bisa juga seperti itu. Nah, gitu kira-kira. Oke, I will continue ya. Uh, ya, ini tadi adalah hasil regresi yang menggunakan leg. Nah, karena kita, oh ya, kalau Anda menggunakan leg itu nanti jumlah observasinya itu akan berkurang ya. Jadi kalau Anda pakai legnya 2, ya jumlah observasinya akan berkurang 2. Oke. Lalu yang berikutnya di sini R squared and F statistic value are high, which is surprising, especially since some of the coefficient do not appear to be very significant. Oke, nah ini juga salah satu ini salah satu hal yang perlu Anda perhatikan ya dari hasil regresi Anda. Jadi kalau Anda punya nilai R squared yang tinggi, dan juga nilai F statistik yang dia signifikan, jadi R squared-nya tinggi, F statistiknya signifikan, tapi T statistiknya itu lebih banyak yang tidak signifikan, nah itu Anda juga patut curiga bahwa oh ini kayaknya ada masalah. Karena kalau misalnya R squared-nya itu tinggi, itu kan artinya variasinya dependent variable lebih banyak dijelaskan oleh variasi independent variable kan, maka harusnya tes statistiknya itu dia juga signifikan. Tapi di sini dia ada dua yang nggak signifikan. Nah itu Anda patut curiga, jangan-jangan ada masalah nih sama model saya. Oke, let's continue. Nah, you can look at the correlation matrix of CPI and its first two legs. Nah, jadi kalau ada permasalahan seperti ini, itu kita patut curiga bahwa bisa jadi ada permasalahan multicollinearity. Jadi kalau Anda pernah dengar di ekonometri ada yang namanya multicollinearity. Multicollinearity itu apa? Itu adalah keadaan di mana korelasi antar explanatory variable atau independent variable itu cukup tinggi ya. Jadi tinggi gitulah. Kalau misalnya tingginya sampai dengan sama dengan satu, nah itu ada masalah namanya perfect collinearity. Kalau ada perfect collinearity, itu regresinya nggak bisa dieksekusi ya. Jadi kalau harapan kita itu
korelasi antar independen variabel itu tidak terlalu tinggi ya, karena kalau misalnya nanti terlalu tinggi itu jadinya nanti oke, kita lanjut dulu sebelum saya bahas makin panjang, nanti ini nggak selesai. Nah, jadi salah satu cara untuk mengecek kalau misalnya apa namanya tadi explanatory variabel kita itu dia berkorelasi satu sama lain itu adalah dengan melihat covariance analysis. Gimana caranya buka covariance analysis? Mari kita praktekkan di sini. Oke. Mari kita buka di komen. Nah, ini adalah nilai dari CPI, CPI minus 1 sama CPI minus 2. Nah, kita lihat covariance-nya. Ini diklik covariance. Klik the correlation box. Klik the correlation box. Ups, ini covariance-nya harusnya nggak saya klik. Nggak perlu covariance, kita perlu correlation. Nah, ini bisa dilihat di sini bahwa ternyata korelasi antar independen variabel ini cukup tinggi, 0,99. Nah, kalau misalnya Anda punya independen variabel dengan korelasi yang cukup tinggi seperti ini, maka sebaiknya Anda drop salah satu atau salah dua dari variabel independen Anda. Karena harapan kita itu kan kita ingin melihat bagaimana variabel independen menjelaskan variabel dependen kan, maka akan sangat baik kalau misalnya antar variabel independen itu tidak menjelaskan satu sama lain. Karena dengan korelasi yang tinggi seperti ini, itu kan artinya behavior independent variabel itu saling dipengaruhi satu sama lain. It's not ideal gitu loh untuk mempredik perilaku dari dependent variabel. Nah, jadi kayak gitu caranya. Jadi nanti kalau Anda regresi gitu ya, terus R squared-nya tinggi, tapi banyak T statistik yang tidak signifikan, Anda patut curiga, Anda punya multi-collinearity di model Anda. Nah, multi-collinearity itu sebetulnya tidak necessarily a problem yang harus banget gitu ya disembuhkan kalau enggak nanti modelnya bermasalah. Jadi multicollinearity itu lebih ke tidak bisa dihindari. Jadi pasti itu akan terjadi bahwa variabel independen itu akan punya korelasi satu sama lain. Yang bisa kita lakukan adalah itu meminimalisasikan hal itu. Jadi kayak ini misalnya, udah jelas ini tinggi ya, 99% nih. Nah, maka agak redundant kalau kita keep semua variabel yang ada di sini. Jadi cukup salah satu aja gitu ya, karena CPI ke CPI minus 1, 99%, CPI ke CPI minus 2 itu juga 99%, terus CPI minus 1 ke minus 2 itu juga 99%. Jadi sebetulnya cukup CPI aja di sini gitu. Nah, ini juga salah satu cara untuk melihat apakah Anda akan keep atau drop suatu independent variabel. Oke. Ini belum saya save ya, equation 2. Oke. I will continue. Oke, ini ada cara lain untuk melihat collinearity, yaitu dengan melihat koefisien variance decomposition di menu View Equation Box. This test is particularly useful if the linear relationship between regressor atau independent variable with simple correlation matrix might fail to detect. Nah, jadi ini cara yang lebih formal untuk melihat multicollinearity, tapi sebetulnya hanya melihat correlation tadi udah cukup ya, jadi saya nggak perlu praktekkan yang ini. Nanti kalau Anda penasaran, silahkan praktekkan sendiri mengikuti petunjuk yang ada di PPT. Oke. Nah, kalau menggunakan yang tadi, nanti Anda akan dapat eigenvalues di sini, terus Anda lihat apakah dia sesuai dengan apa namanya keadaan atau requirement dari collinearity atau enggak ya. Nanti dilihat di sini secara langsung karena saya agak nggak hafal nih. Ini sebetulnya kriterianya apa? Oke. Oke, berikutnya, you can just easily specify a model containing large number of legs without having to explicitly type out
all of the legs. Nah, jadi misalnya Anda mau memasukkan leg yang cukup panjang nih, nah itu nggak perlu diketik satu-satu, ya nggak perlu. Ini kita ingin memasukkan leg dari CPI sampai leg yang ke-12. Nah, itu nggak perlu diketik CPI dalam kurung -1, -2, -3, dan seterusnya sampai 12. Anda bisa langsung mencantumkan CPI dalam kurung 0 to -12, ya. Nah, mari kita coba di sini. Bentar ya. Mari kita coba estimate equation M1 T CPI dalam kurung 0 to -12. Dalam kurung. Terus klik OK. Nah, dia langsung keluar kan dari leg pertama sampai leg yang ke-12. Ini tidak signifikan ya. Padahal R-squared-nya ini di R-squared-nya tinggi. Kemungkinan besar ada multicollinearity di sini. Nah, emang agak tricky ya kalau memasukkan leg itu biasanya kita akan ketemu multicollinearitas di model kita. Kita simpan sebagai equation 3. Ini sama seperti tadi. A way to deal with high collinearity is to fit a polynomial distributed leg model. Nah, jadi kalau misalnya ada keadaan di mana ini kok kayaknya multicollinearity-nya cukup tinggi dari leg-legnya ini bisa diatasi dengan memasukkan polynomial distributed leg model. Nah, tapi kita nggak akan bahas itu di sini karena ini sudah cukup advance. Jadi polynomial distributed leg model itu kalau Anda penasaran nanti silahkan Anda googling sendiri dan belajar sendiri, oke? Learning curve untuk belajar if-use itu cukup landai, jadi nggak susah gitu untuk bisa mastering if-use, even if you learn by yourself. Okay, let's get back to the simple ones. You can just easily specify a dynamic model containing legs of dependent and independent variable. Nah, jadi selain bisa memasukkan leg of independent variable, kita juga bisa memasukkan leg of dependent variable. Ya, misalnya di sini log M1 kita regress terhadap log M1 minus 1, log CPI minus 1 sama log CPI minus 2. Oke, mari kita coba ini ya, ini yang tadi saya cuma tambahin aja log M1 1. Terus kita klik OK gitu. Nah, ini udah masuk leg dari dependent variable. Nah, kenapa kita kadang-kadang ingin memasukkan leg dari dependent variable? Nah, karena perilaku dependent variable itu juga besar kemungkinannya dia dipengaruhi oleh perilaku dependent variable itu sendiri di masa lalu. Oke, okay? So that's why we put it there gitu ya in the model. Oke, okay. Notice that the leg dependent variable is close to unity and is highly significant. If errors are serially correlated, OLS estimate are biased and inconsistent in the absence of the leg dependent variable. Jadi kita akan mulai masuk membahas tentang serial correlation ya. Oh belum, nanti. Oke, nanti kita bahas. Kita masuk ke date function dulu. Nah, jadi if use allows you to estimate regression models using dummy variables directly in the estimation window without having to create the dummies. Nah, jadi kita akan ngomongin sedikit tentang dummy variable. Jadi dummy variable itu adalah variabel yang dia itu adalah kuantifikasi dari kualitatif variabel ya. Jadi kalau kualitatif variabel itu kan dia sebenarnya bukan quantity gitu ya, jadi bukan angka. Tapi dengan dummy variable kita bisa memasukkan kualitatif apa ya? Kualitatif variabel ke dalam model. Nah, jadi itu disebut sebagai dummy. Dummy variable itu nilainya
Kalau nilainya nggak 0, nilainya sama dengan 1. Ya, jadi dia 0, 1 gitu. Nah, menentukan 0 sama satunya ini dia akan bernilai 0 kalau keadaan tertentu tidak terpenuhi. Keadaan yang kita tentukan tidak terpenuhi. Tapi dia nilainya 1 kalau keadaan yang kita tentukan itu terpenuhi. Oke? Mari kita lihat contoh dari dummy variable. For example, judging by the behavior of M1 in the graph shown here, it appears that the series grew at much more rapid since 2008. Nah, jadi setelah tahun 2008, tahun 2008 di sini ya, itu kita lihat bahwa si M1 itu tumbuh dengan cukup tajam pasca 2008. Nah, tahun 2008 ini ada quantitative easing dari Federal Reserve. Nah, mungkin karena itu ya, terus si M1-nya jadi tumbuh dengan tajam gitu. Nah, karena ini adalah kejadian yang luar biasa yang mempengaruhi M1, maka kita ingin mengontrol itu ke dalam model. Jadi kita ingin membuat dummy variabel yang dia itu nilainya 1 kalau tahunnya sama dengan 2008 dan nilainya 0 kalau tahunnya tidak 2008 gitu misalnya untuk membuat dummy variabel. Oh, sorry, ini dia bukan 1 sama dengan 2008, tapi dia di sini kita ingin melihat whether the period 2008 has an outsized impact in the growth of M1. Maka di sini kita ingin melihat, kita ingin mengontrol untuk tahun setelah 2008 ya. Jadi karena QE quantitative easing-nya di 2008, maka kita kontrol di tahun setelah 2008. Jadi di sini kita akan meregress M1 terhadap CPI dan terhadap log IP. Terus kita juga ingin melihat efek pasca 2008. Nah, si efek pasca 2008 inilah si dummy variabelnya. Jadi dia akan sama dengan 1 kalau tahunnya itu di atas 2008 dan sama dengan 0 kalau tahunnya di bawah 2008. Oke. Berarti ini adalah koefisiennya itu adalah efek dari quantitative easing terhadap si M1 ini. Oke, nah di sini kita nggak perlu mendefinisikan dulu kayak dummy bla 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 sama dengan apa-apa. Itu kan di stata kan kayak gitu kan, di R juga kayak gitu. Kita harus create series baru. Nah kalau di Ifuse enggak, jadi kita bisa langsung secara otomatis gitu ya menuliskan itu di equation. Nah mari kita coba. Tadi udah saya buat, nah ini ya. Oke, LS M1 CPI IP year di atas 2008, klik enter. Nah, oke. Nah, di sini kita bisa lihat ini log CPI, log IP sama dummy variabel untuk di atas 2008. Jadi pasca 2008 itu kita bisa lihat koefisiennya di sini. This is the effect of that quantitative easing gitu ya. Okay, let's save this as equation 4. The estimation output is shown here. Notice that the impact of the dummy variable is large and significant. Jadi efek dari dummy variabelnya itu besar dan signifikan. This means that post 2008 there is a sizable and significant increase in M1. Jadi pasca 2008 itu increase in M1 itu sebesar ini ya, sebesar koefisiennya. Oke. You can also create a dummy for each year post 2008 to determine their individual impact in the growth of M1. Nah, kalau tadi di sini kita hanya ingin melihat efek dari pasca 2008, sekarang kita bisa membreakdown itu menjadi efek setiap tahun setelah 2008. Jadi di sini kita memasukkan untuk tahun 2008, 2009, 2010, dan juga 2011. Oke. Jadi ini nilainya sama dengan 1, kalau tahunnya pas 2008, yang 2009 nilainya sama dengan 1, kalau pas 2009 otherwise nilainya 0, begitu juga yang 2010 sama 2011. Oke. Mari kita coba di Ifuse.
Jadi praktis banget kan ya, if use ini buat estimasi time series, because if use can do this gitu ya, tanpa Anda harus mendefinisikan lagi this variable and that variable, you just do this menggunakan command add year. Okay. Jadi ini efek dari tahun 2008, efek tahun 2009, 2010 sama 2011. Oke. Nah, kita juga bisa melihat efeknya per quarter ya. Jadi we can examine the direct impact of QE on M1 by specifying the year and the quarter when it was announced. Nah, jadi misalnya kita melihat bahwa QE itu dia diluncurkan beberapa kali. QE yang pertama itu di 2009 quarter pertama, dan QE yang kedua itu adalah di quarter ketiga 2010. Nah, kita bisa secara spesifik melihat bagaimana efek dari quarter 1 2009 dan quarter 3 2010. Oke. Kita bisa pakai komen at quarter. Jadi at year sama dengan tahun berapa, and at quarter yang keberapa. Oke. Now let's check. Oops, oh my god, what did I do? Bentar ya, saya undo dulu. Ini copy. Ya, ini saya belum save ya, kita save dulu. Terus kita buat equation baru di sini. Nah, jadinya seperti ini. Ini 2009 quarter 1, yang ini adalah 2010 quarter 3. Oke, oh ini hasilnya. Bentar ya, let's see. Nggak signifikan ternyata quantitative easing-nya. Oke, nah hasilnya bisa dilihat di sini ternyata, oh sorry, yang 2010 dia signifikan, tapi yang 2009 dia nggak signifikan. Jadi yang signifikan adalah QE2 yang 2010, yang QE1 2009 dia nggak signifikan. Oke. Okay? Now you can also create a dummy variable by specifying the date value using add during function. Nah, jadi selain Anda secara spesifik tadi ingin melihat di waktu tertentu, misalnya quarter berapa atau di bulan berapa, Anda juga bisa menggunakan during. Kalau di during itu, for example, based on the graph, it also seems that M1 was unusually high di periode 1988 sampai 93. Jadi M1 ini secara tidak wajar gitu ya, tinggi di periode antara 88 sampai 93. Maka kita bisa membuat dummy variable yang dia itu sebetulnya untuk mengcapture efek antara tahun 88 sampai 93, yaitu menggunakan comment at during. Oke. Jadi kalau pakai add during, ini tambahkan add during dalam kurung periode yang mau Anda lihat. Misalnya 1988 M01 dan 1993 M12. Terus dikasih ini ya, tanda petik di antaranya. Oke, mari kita coba. Nah, ini kalau pakai during jadinya seperti ini. Oke, ini adalah efek di antara dua periode tersebut. Oke, nah selain komen itu, Anda juga bisa pakai komen yang bawah ini. Jadi kalau nggak mau pakai during, ini versi yang lebih panjangnya, Anda bisa pakai add date. Add date lebih besar sama dengan date eval, ini artinya adalah Anda akan memulai periodenya dari 1988 bulan pertama. Jadi date yang mau Anda taruh sebagai awal
periode yang mau Anda lihat ini itu yang lebih besar sama dengan 1988 bulan pertama sampai terus habis itu yang periode akhirnya itu date lebih kecil sama dengan date evalnya adalah 93 bulan ke-12. Tapi hasilnya sama aja ya antara yang tadi sama yang sekarang. Kita coba deh pakai komen yang versi kedua. Lebih singkat pakai during ya, but if you like this one, it's okay, you can do that. Nah, sama sebenarnya hasilnya. Ini nggak usah saya save ya. Oke, let's continue. Nah ini ya, sama. Nah, Anda juga bisa menggunakan komen expand. Ya, ini udah kita bahas di cross section kemarin. Expand itu dia akan membuat set of dummy variable. Jadi di sesuatu yang ingin Anda expand tersebut nanti akan dibuat set of dummy variable. Kayak kemarin di gender sama marriage itu kan kita expand nih. Kita expand terus ada yang laki-laki menikah, laki-laki belum menikah, perempuan belum menikah. Nah, di sini kita akan mengexpand time frame-nya. Jadi suppose you want to check the effect of each quarter of the year in the growth of N1, maka Anda bisa memasukkan expand at quarter. Nah, jangan lupa tambahkan at drop first. Oke, okay? Kalau nggak ditambahin at drop first, nanti dia akan redundant sama konstantanya. Ya, karena ingat ya, dummy variable itu, jumlah dummy variable itu selalu sama dengan K minus 1. Jadi kalau ada 4 quarter, dummy variabelnya harus cuma 3. Supaya jumlahnya 3, maka jangan lupa drop first. Okay. Okay, so we're going to do this untuk melihat efek dari setiap quarter. Maka add expand, yang di-expand apa? Yang di-expand adalah quarter, add drop first. Oke. Okay. Mari kita coba di sini. Nah, kayak gini ya. Jadi quarter kedua, quarter ketiga, quarter keempat. Quarter yang pertama efeknya di mana? Di konstanta. Oke. Jadi yang di konstanta ini adalah efek dari quarter pertama. Ini quarter kedua, quarter ketiga, sama keempat. Oke, nah jadi gitu ya, kita bisa expand per quarternya. Oke, ternyata nggak signifikan ini quarternya. Oke, let's continue. Nah, berikutnya adalah trend and seasonality. Jadi saya tadi sempat jelaskan bahwa variabel di perekonomian itu kadang-kadang dia memang ada efek dari time trend. Nah, efek dari time trend itu ya kita sebutnya sebagai trend. Jadi kita sebaiknya mengeluarkan efek dari time trend tadi. Nah, proses untuk mengeluarkan efek dari time trend dari model itu kita sebut sebagai detrending. Jadi detrend gitu ya, detrending. Jadi ini many economic time series have a tendency to grow over time. Ignoring the fact that two series contains time trend can lead us to a falsely conclude that change in one variable actually cause change in other variable. Nah, jadi kalau ada dua variabel kayak misalnya M1 sama IP, dia di sini oke. Kalau misalnya di sini kita bentar ya. Oke, nggak ada. Oke, kalau misalnya di sini kita punya dua variabel gitu ya, M1 sama IP, terus dia punya pola yang mirip, kayak seakan-akan mereka jalannya beriringan gitu ya, karena polanya sama. Ini kita mungkin akan menduga bahwa, oh berarti si perilaku M1 itu dipengaruhi sama IP, atau sebaliknya IP dipengaruhi sama M1. Nah, ini bisa jadi misleading. Kenapa misleading? Karena bisa jadi mereka berdua ini kelihatannya berjalan beriringan itu hanya karena adanya time trend. Nah, kalau Anda salah menduga seperti itu, maka nanti Anda punya permasalahan yang namanya adalah spurious regression problem.
Oke, jadi untuk menghindari permasalahan spurious regression problem, alangkah baiknya kalau Anda mengeluarkan efek time trend dari semua variabel Anda, atau efek time trends itu dikeluarkan dari model Anda. Oke. Gimana caranya kita mengakomodasi efek tren di dalam regresi kita, itu kita bisa pakai komen namanya adalah add trend. Oke. Pertama kita contohkan dulu ya, kita regress IP terhadap M1. Oke, mari kita coba di sini. Kita regress IP terhadap, sorry, kita regress M1 terhadap IP, kebalik saya ngomongnya. Nah, jadinya seperti ini. Dia signifikan ya, koefisiennya R squared-nya juga lumayan. Oke, nah async ini log IP has highly statistically significant coefficient, the R squared also very high, a very good fit for the model. Nah, tapi kalau misalnya kita mengontrol trennya, jadi kalau Anda ini ya, Anda punya data time series gitu ya, terus di regress, hasilnya bagus banget kayak gini misalnya. Oke, dia signifikan T-nya, R squared-nya juga tinggi. Coba ke model Anda, itu Anda tambahkan add trend. Setelah Anda tambahkan trend, nah di sini kita bisa lihat ternyata dia koefisien explanatory variabelnya itu jadi nggak signifikan. Nah, maka tadi sebetulnya yang signifikan tadi itu adalah masalah spurious regression. Jadi seakan-akan dia ini koefisien yang signifikan, padahal dia koefisien yang signifikan karena adanya time trend. Tapi begitu time trend kita kontrol ke dalam model, time trendnya signifikan, koefisiennya si explanatory variable malah tidak signifikan. Dan notice bahwa sekarang R squared-nya menjadi semakin tinggi. Ya, yang tadi kan 0,93, sekarang 0,97. Oke, this is the problem of spurious regression. You have to be careful ya. Jadi kalau Anda punya model time series, selalu coba kontrol tren ke dalam model. Jadi jangan-jangan Anda punya masalah spurious regression tadi. Kalau misalnya nggak mengontrol tren ke dalam model. Oke. Oke. Nah, selain tren, kita juga, kita juga bisa memasukkan polinomial model dari si trennya. Jadi kita bisa masukin add trend pangkat 2, itu juga bisa. Jadi quadratic time trend are also very easy to specify in if-use. Nah, pada keadaan apa kita akan menggunakan trend yang dia itu pangkatnya lebih dari 1? Silahkan buka buku ekonometri Anda ya. I'm not going to explain to you in here because it's too long. Nah, tapi kita coba aja masukin trend dengan trend pangkat 2. Yang ini ya. Nah, ini tinggal kita enter. Nah, jadinya seperti ini. Kita punya tren sama tren pangkat 2. Oke. Oke, let's go. Nah, berikutnya adalah seasonality. Nah, si seasonality, sometimes time series exhibit seasonal patterns. For example, retail sales tend to be higher in the last quarter of the year because of the holiday shopping season. Nah, jadi kadang-kadang ada saat di mana katakanlah kita ambil contoh inflasi gitu ya. Variabel inflasi itu ada season-season tertentu atau waktu-waktu tertentu di mana dia sangat tinggi. Misalnya saat Lebaran, saat Natal, atau saat pemilu misalnya. Nah, jadi itu semua adalah bagian dari seasonality. Oke. Nah, if-use itu dia bisa membuat dummy variabel untuk seasonality supaya kita bisa mengontrol seasonality. Oke. Oke, sebentar ya, sebentar.
Nah, oke. Nah, kita kembali. Nah, jadi di sini kita bisa mengontrol seasonality-nya itu misalnya di 12 bulan misalnya. Jadi kita bisa bilang seasonal itu kan kalau misalnya data Anda bulanan, ya Anda bisa mengontrol seasonnya itu di per bulannya itu. Jadi misalnya kita akan mengontrol seasonality di bulan pertama sampai bulan ke-12, maka Anda bisa masukkan comment at sys, terus masukin dari bulan kedua sampai bulan ke-12. Bulan pertamanya di mana? Ada di konstan. Oke, mari kita coba. Bulan pertamanya ada di konstan. Nah, di sini kita bisa kontrol seasonality untuk setiap bulan. Ya, ada sys 23 bla bla bla. Ups, ini sampai 7. Kayaknya tadi saya oh, ini karena dia pindah baris ya. Jadi ups, saya coba lagi ya. Coba sekarang. Oh, tetap aja ya. Atau ini karena apa cuman sampai season 7 ya? Agak aneh. Oke, anyway, that's how you do it untuk mengontrol seasonality di Evius. Oke. Nah, ini ya yang sampai 12 kelihatan di sini. Nah, berikutnya akhirnya kita akan membahas tentang permasalahan yang paling besar dari data time series, yaitu adanya serial correlation. Oke, nah jadi serial correlation ini udah saya sampaikan tadi ya. Simply, kalau dijelaskan secara simple, itu adalah keadaan di mana residual atau error itu saling berkorelasi antar waktu, ya itu makanya itu adalah serial correlation. Nah, gimana cara kita, oke, kalau misalnya tidak disembuhkan, itu apa yang akan terjadi pada model kita? Yang pertama, standar error sama T statistiknya jadi invalid, ya. Kenapa jadi, kalau jadi invalid, seperti yang saya bilang tadi, nanti masalahnya di hypothesis testing. Probability Anda untuk mereject Hanal itu semakin kecil, ya. Jadi, you will have bigger probability not to reject Hanal. Koefisien may be bias, biasanya sih nggak bias ya. Jadi ini tulisannya may be bias, tapi dia not necessarily inconsistent. Jadi sebetulnya koefisiennya itu ada kemungkinan kecil dia bias, tapi dia tetap konsisten. Nah, in the presence of lag dependent variable, OLS estimate are biased and inconsistent. Nah, tapi kalau Anda punya lag dependent variable di model Anda, terus ada serial correlation dan Anda tidak sembuhkan, maka nanti koefisien Anda itu akan bias dan dia tidak konsisten. Okay? Nah, fortunately, Ifuse provides tools for detecting serial correlation and correcting regressions to account for its presence. Nah, jadi untunglah Ifuse ini menyediakan tools yang cukup oke gitu ya untuk mendeteksi dan menyembuhkan serial correlation. Oke, sedikit catatan ya. Di sini kita akan menganggap serial correlation sebagai statistical issue saja. Jadi kita tidak membahas tentang misspecification of the model. Jadi kita nggak bahas tentang omitted variable bias, misspecification, dan seterusnya. Itu adalah PR Anda di mata kuliah ekonometri ya. Sekarang kita anggap aja model yang kita bangun itu sudah ideal, hanya saja kita punya some statistical issue di sini. Jadi nggak ada masalah di misspecifikasi model. Okay? Although you have to be careful when you specify a model. Okay? Oke, nah yang pertama ini kita kembali ke model kita di awal tadi. Kita kan tadi tahu kalau residualnya kayak gini kan. Tadi kita udah lihat residualnya tuh nggak stasioner gitu ya, naik turun, naik turun, naik turun. This is the visual evidence of adanya
serial correlation. Jadi kalau cara untuk mendeteksi serial correlation itu ada beberapa cara. Yang pertama, visual inspection. Visual inspection itu dengan cara di hasil regresinya ini Anda view residualnya ya. Jadi ini adalah equation pertama kita tadi. Nah, kita lihat estimation output. Nah, yang ini kan ini saya close dulu. Ini estimation output kita tadi, terus kita lihat residualnya. Kita lihat residual graph aja. Nah, residual graph-nya kayak gini nih. Ini nggak stasioner gitu ya. Nah, ini salah satu cara paling mudah untuk mengira-ngira ada serial correlation apa enggak. Nah, yang berikutnya itu adalah Anda bisa melihat scatter plot. Ini juga sebenarnya sama aja kayak tadi sih. Jadi di equation 1, oke, mari kita coba kalau gitu. Jadi di sini visual inspection yang kedua itu adalah kita ingin melihat grafik dari residual equation kita tadi terhadap lag-nya. Jadi kita ambil residual dari model kita dulu. Jadi di sini view, sebentar ini saya agak lupa nih komennya yang mana. Oh, yang proc ya, bukan view. Sorry. Ini yang proc, lalu kita make residual series. Resid 01 kan, ini kita ambil residual dari hasil regresi kita, terus kita bisa menggunakan comment show di sini. Show residual terhadap lag dari residual itu sendiri. Ups. Resid. Oh, bukan resid EQ1, tapi resid 01. Saya ngasih namanya tidak konsisten rupanya, maaf ya. Resid 01. It's not. Oh, tidak pakai underscore. Sorry about that. Tidak pakai underscore. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Antara si resid sama resid 01. Terus kita bisa lihat grafnya. Nah, jadinya seperti ini antara si resid 01 sama resid lag-nya. Dia ya naik turun kayak gini ya. Oh, ini kita lihat scatter plot-nya. Ini kan tadi saya lihat line and bar-nya. Kita coba view-nya sebagai scatter plot. Bentar ya. Scatter. Nah, salah satu tanda bahwa Anda mengalami serial correlation itu adalah kalau Anda lihat di scatter plot antara resid sama resid -1 itu dia titik-titiknya ini membentuk pola tertentu ya. Jadi error yang tipenya adalah white noise residual yang tidak mengalami serial correlation itu scatter plotnya tidak membentuk suatu pola. Jadi titik-titiknya itu akan tersebar. Jadi kita nggak bisa menarik garis pola tertentu. Ini kan udah jelas banget ya, ada pola tertentu di sini. Nah, ini adalah visual evidence bahwa Anda mengalami serial correlation. Oke. Oke, nah berikutnya kita juga bisa melihat korelogram. Oke. Kalau di korelogram itu kita lihat di bagian sini. Jadi kalau kita buka korelogram, ini ada yang namanya auto correlation di sini sama partial correlation di sini. Kalau misalnya di kolom yang auto correlation ini ada pola tertentu kayak semuanya ada di sebelah sini, nah itu berarti ada ada serial correlation. Karena kalau nggak ada serial correlation, ini nggak ada pattern tertentu di kolom ini. Oke, let's try. Delete. Let's go back here. Lalu kita lihat di mana ya tadi? Residual diagnostic. Nah, ini dia korelogram yang geostatistik. Nah, ini kelihatan di sini. Di auto correlation-nya semuanya ada di sebelah situ. Oke, let's continue. Nah, yang berikutnya ini adalah cara yang paling mantap gitu ya untuk melihat ada nggak sih serial correlation. Tentu saja dengan tes statistik.
Ada beberapa tes statistik yang bisa dilakukan, ada Durbin-Watson test, ada Bruce-Godfrey test, ada Jung-Box-Q statistik. I don't know how to read this. Nah, ini Anda pasti udah pernah dengar ya di ekonometri di Durbin-Watson. Itu dia hanya bisa digunakan sampai dengan leg -1 saja. Kalau legnya lebih panjang dia nggak bisa digunakan. Dan Durbin-Watson itu dia punya tabel statistik sendiri. Jadi untuk menggunakan tes Durbin-Watson itu silahkan Anda cek sendiri tabel Durbin-Watson. Karena kalau di Ifuse dia hanya bisa menghitung nilai BW statnya aja. Tapi untuk memastikan ini signifikan apa enggak, itu Anda harus membuka tabel DW, tabel Durbin-Watson, which is I don't have it with myself right now, so I'm not sure whether ini ada serial correlation apa enggak ya. Jadi silahkan Anda lakukan sendiri untuk mengecek apakah dia signifikan apa enggak. Jadi tes untuk melihat serial correlation itu kalau dia signifikan secara statistik berarti ada serial correlation. Oke. Nah, yang berikutnya, silakan ada pertanyaan. Saya izin bertanya Bu, mohon maaf. Saya lihat di Google mengenai Bruce Godfrey test, terus ada pertanyaan berapa legs yang bisa digunakan untuk Bruce Godfrey test ini. Terus saya menemukan bahwa dia bisa dipakai untuk 2 leg saja Bu. Kalau seperti itu bagaimana ya Bu? Terima kasih Bu. Oke, kalau misalnya hanya bisa 2 leg saja, maka kalau Anda mau menguji di leg yang lebih dari 2, Anda nggak bisa pakai tes tersebut. Anda harus pakai tes yang lain. Itulah kenapa di antara di antara ketiga tes ini, itu saya cenderung pilih yang nomor 3. Jadi instead of the first two, like I never use the first two, I would choose untuk menggunakan yang langsung yang nomor 3. Jadi cuma itu aja sih. Kalau Anda hanya cuma butuh leg-nya 2, ya Bruce Godfrey bisa. Kalau leg-nya cuma 1, ya Durbin-Watson bisa. Tapi kalau lebih dari itu, ya pakai yang terakhir ini. Yang terakhir ini, apa sih namanya? Sebentar ya, saya agak lupa nih. Si box Q statistik ini nanti kita akan praktekkan. Ya. Nah, si Bruce Godfrey di sini ada contohnya. More general test for serial correlation is the Bruce Godfrey test. Ini kita sebut sebagai LM test. Itu dia, saya lupa tadi namanya LM test. Nah, gimana cara kita melakukan LM test? Ini yang biasa kita lakukan ya, si LM test. Bentar, saya mau, oke. Nah, jadi si LM test ini sebetulnya, bentar ya, saya agak-agak lupa nih, saya cek dulu ya. Oke. Nah, si LM test ini sebetulnya Bruce Godfrey tadi, dia kan tadi sempat disampaikan sama teman Anda bahwa kayaknya dia cuma bisa sampai leg -2. Nah, tapi kan dia sudah diperbaharui nih. Jadi kayak oke, it used to be only bisa untuk leg -2. Nah, makanya sekarang kita punya yang nomor 3 ini. Nah, tapi kalau di Ifuse antara yang nomor 2 sama nomor 3 ini sama-sama melakukannya di komen yang sama, yaitu adalah LM test. Jadi LM test itu sebetulnya mengikuti 2 kaidah yang terakhir ini. Dan sampai di leg keberapa pun itu Anda bisa lakukan. Tinggal masukin aja jumlah leg yang ingin Anda tentukan. Mari kita coba. Caranya gimana sih melakukan apa tadi tes untuk serial correlation? Caranya adalah dengan view, lalu residual diagnostik, silahkan klik serial correlation LM test. Nah, ini legs to include whatever leg that you want. Gimana caranya menentukan leg tergantung dari pertanyaan penelitian dan background teori dari penelitian Anda. Nah, misalnya kita pilih 2 ya, ini cuman contoh aja kan. Nah, kalau misalnya kita pilih 2, jadi LM test tuh sebetulnya ngapain sih? LM test itu adalah meregress residual terhadap dependent dan independent, sebentar. Dependent atau independent doang ya, bentar ya, saya buka equation 1 dulu. Oh, independent. Nah, oke, bentar. Jadi yang dilakukan di LM test itu adalah kita regress residual terhadap semua independent variabel dan juga konstan
plus lag dari residual itu sendiri. Karena tadi kita pilih lag 2, maka resid minus 1, resid minus 2. Ya, terus hasil LM testnya di mana? Yang ini. Ya, hasil LM testnya adalah yang ini. Ini kita lihat aja yang bagian sini. Lihat p-value-nya aja. Kalau ini p-value-nya kurang dari alpha, berarti dia signifikan. Kalau signifikan artinya apa? Artinya ada serial correlation. Jadi sekedar gitu aja caranya kita mengecek apakah ada serial correlation atau tidak. Oke, okay? So that's how you do serial correlation test. Nah, yang berikutnya, ya ini ya, udah saya jelasin di sini. Nah, berikutnya gimana caranya kita mengkoreksi model kita kalau misalnya kita punya serial correlation. Kita bisa pakai ARMA models. If you detect serial correlation, something needs to be done. Serial correlation in the error term may evidence of serious problem of model specification. If your goal is to estimate model with complete dynamic, then you can re-specify the model. Jadi kalau Anda mau dengan pendekatan dynamic, di-re-specify modelnya. Tapi kalau misalnya enggak estimate di full dynamic model, maka Anda bisa, then you need to account for the serial correlation that the test statistic are valid. Anda bisa pakai ARMA model, oke? Okay? Jadi AR model atau MA model atau keduanya atau ARMA model. If you want to know more about ARMA model, open your econometrics textbook ya. I'm not gonna explain what ARMA model is for you. Nah, jadi di sini, oke, ini adalah salah satu cara untuk mengkoreksi serial correlation ya. Kita regress dulu contoh modelnya di sini. Kita sampai di mana? Kita sampai di sini. Jadi kita punya model ini yang udah di trending. Ya. Nah, di sini, misalnya di sini dia menggunakan Durbin Watson nih. Durbin Watson-nya ternyata menunjukkan adanya serial correlation gitu ya. Terus gimana cara kita memperbaikinya? Nah, ini dia juga melakukan Bruce Godfrey test. Mari kita coba ya, LM test. LM test. Nah, ternyata memang ada serial correlation. Oke, nah gimana menyembuhkannya? Nah, now let's correct the for serial correlation in this model. Suppose you suspect the error term in the previous model follows AR1 model. Nah, jadi gini, kalau Anda mau pakai AR atau MA model atau ARMA model, maka Anda harus punya asumsi dulu. Jadi Anda asumsikan errornya itu dia mengikuti pattern yang mana, apakah errornya menurut Anda mengikuti pattern AR, kalau mengikuti pattern AR itu sampai AR yang keberapa, kalau mengikuti pattern MA itu sampai MA yang keberapa. Terus simply tinggal masukin aja tadi dugaan Anda dia sampai AR keberapa atau MA keberapa. Misalnya Anda duga itu kayaknya errornya mengikuti AR1, ya masukin aja AR1 ke dalam model. Oke, so you estimate, terus masukin AR minus 1. Minus, pakai minus nggak ya? Bentar ya. Oh, nggak pakai, oke. AR1. Nah, gimana caranya kita menduga-duga distribusi error kita tuh mengikuti AR atau MA? Ya, it's your background theory. Ya, it's your background theory that can answer that. Ini cuma contoh, jadi misalnya dia follow AR1 gitu. Nah, maka nanti dia akan masuk AR1 di sini. Signifikan ternyata. Jadi maybe it really follows AR1 gitu ya. Nah, begitu juga yang seterusnya. Kalau misalnya dia mungkin, ini saya agak cepetin dikit ya, mengikutinya sampai AR2, ya masukin AR1, AR2, gitu ya. Nanti saya akan tunjukkan cara kalau misalnya Anda nggak bisa menduga gitu ya, errornya itu nggak mengikuti AR atau MA, nanti ada caranya lagi. Tapi kalau di keadaan Anda bisa menduga, maka Anda bisa memasukkan AR1, AR2, atau MA, atau ARMA, dan seterusnya. Oke? Okay? So that's, Anda bisa memasukkan sampai whatever AR that you assume, misalnya sampai AR5 di sini. Dan juga nggak harus berurutan ya, jadi bisa AR1, terus AR3, terus AR5. Nah, itu masih bisa. Nah, terus yang berikutnya, kalau misalnya Anda asumsikan errornya mengikuti MA proses, ya masukin aja MA-nya. Jadi MA berapa, masukin aja ke model.
Ini saya agak cepat ya, karena intinya sama aja, si AR sama si MA ini. Kalau MA-nya panjang atau AR-nya panjang, Anda bisa pakai komen yang ini. Jadi MA dalam kurung 1, 2, 3, misalnya seperti itu. Jadi nggak usah diketik satu-satu. Oke, so that's AR sama MA. Sekarang ARMA. ARMA juga sama. Tinggal masukin aja AR-nya berapa, MA-nya berapa. Oke. Oke, ini nanti dibaca sendiri ya tentang ARMA. Nah, berikutnya saya mau masuk ke sini. Jadi ini kayaknya materi terakhir yang ingin saya sampaikan. Nah, jadi kalau misalnya Anda punya serial correlation, terus Anda nggak bisa menduga nih, atau Anda nggak tahu ini kira-kira errornya mengikuti proses AR atau MA, salah satu cara untuk menyembuhkan autokorelasi itu adalah dengan melakukan transformasi variabel Anda ke bentuk first difference. Jadi diturunkan satu kali. Jadi turunan pertama dari variabel Anda. Jadi pakai first difference gitu ya. Kalau kemarin di heteroskedasticity kita cukup pakai white consistent heteroskedasticity standard error. Kalau di serial correlation kita bisa mengatasi itu dengan melakukan first difference. Jadi biasanya kalau data itu udah di first difference, itu serial correlation-nya sembuh. Tapi kadang-kadang ada juga data yang udah di first difference serial correlation-nya nggak sembuh. Nah, kalau nggak sembuh gimana nih? Nah, itu nanti Anda udah nggak bisa pakai OLS lagi. Jadi nggak kita bahas di sini ya, kita cuman bahas OLS. Kalau nanti mau yang lebih advance dari itu, silahkan baca buku ekonometri Anda. Oke, Oke, jadi di sini first difference ya. Dengan melakukan first difference. Jadi misalnya di sini kita punya contoh model dulu ya, kita regress. Sorry, ini questionnya saya, ya ke-delete, ya udah nggak apa-apa. Yang Tbill log IP Tbill -1. Sebentar ya, mana tadi? Nah ini dia. Nah, jadi kita punya model ini, terus kita regress. Ya, Ding. Nah, jadinya seperti ini ya. Misalnya kita mau cek ada serial correlation nggak ya? Mari kita cek sama-sama. Langsung aja pakai LM test. Nah, ternyata dia ada serial correlation. Oke, gimana caranya supaya kita bisa menyembuhkan serial correlation? Mari kita coba first difference kan model ini. Nah, first difference kan model ini, caranya gimana? Kalau di Ifuse bisa langsung ya. Jadi kalau Anda menambahkan D di depan variabel Anda, itu dia langsung jadi first difference. Kalau misalnya variabelnya log, gimana? Ya D-nya di depan log, jadi di log gitu ya. Itu udah first difference dari lognya. Jadi misalnya ini D tibil, D log IP, dan D tibil -1. Oke, mari kita coba first difference kan. Paste di sini. Nah, ini dia sudah bebas dari autokorelasi, gitu ya. Setelah kita first difference kan. Nah, kita lihat hasilnya di sini ya. Sama kayak yang di Ifuse, sama aja. Coba kita lihat di PPT. The DW statistic is now a lot closer to 2 ya. Kalau tadi DW statistiknya itu 1,3, sekarang 1,8. Nah, jadi kalau Durbin Watson itu semakin dekat ke 2, itu suggest bahwa tidak ada serial correlation. Nah, terus habis itu sekarang time trendnya tidak signifikan lagi. Oh ya, salah satu tanda ada serial correlation itu kalau time trendnya ini signifikan, itu juga salah satu tandanya. Sekarang dia nggak signifikan, berarti udah nggak serially correlated. Dan R squared-nya sekarang dia lebih rendah. Ingat tadi bahwa kalau R squared tinggi, itu kita patut curiga adanya serial correlation. Jadi setelah kita koreksi dengan first difference, sekarang R squared-nya itu jadi lebih rendah. Ini juga reflecting bahwa kita sudah bebas dari serial correlation. Nah, jadi gitu biasanya salah satu cara paling simple untuk mengatasi serial correlation adalah dengan melakukan first difference. Oke. Nah, yang berikutnya untuk heteroskedasticity dan autocorrelation di time series ini nggak saya bahas ya. Ini masuknya ke ArtsGuards, it's too complex. Jadi ini nanti silahkan dibaca sendiri aja.
Oke, itu materi dari saya. Do you guys have any question for me? Oke, kalau misalnya nggak ada, thank you ya. Saya akhiri dulu untuk pertemuan kita kali ini. Kita ketemu lagi minggu depan untuk seri yang terakhir. Oke, selamat sore dan sampai jumpa semuanya. Bye-bye. Terima kasih, Bu.